Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih setiap Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali bersaat teduh. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Kamis tanggal 8 September 2022 dengan tema Kasih Terbaik untuk Manusia Terburuk. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kasih dari Surga. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku.
Bapak Ibu Saudara, dalam pemberitaan Injil atau pelayanan yang lain, kita sering melihat bahwa orang-orang yang memiliki masa lalu yang kelam justru melayani dengan semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat. Ini bukan sebuah kebetulan. Dengan masa lalu yang gelap, mereka merasakan betapa besarnya kasih karunia yang mereka terima dari Tuhan. Hal ini juga terjadi pada Rasul Paulus. Firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17 itu yang mendasari perenungan kita pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Kenny. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami baca dan kami renungkan. Tolong kami ya Tuhan, urapi kami satu demi satu, supaya kami dapat memahami, bahkan kami juga dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17 berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanannya ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, mengingat bahwa Tuhan telah mempercayakan pemberitaan Injil kepadanya, hati Paulus dipenuhi dengan rasa syukur. Rasa syukur Paulus berasal dari fakta bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya telah memandangnya sebagai orang yang dapat dipercaya atau setia, dan mempercayakan pelayanan yang istimewa itu kepadanya. Fakta itu sangat menakjubkan, mengingat bahwa masa lalu Paulus sangatlah kelam. Paulus ingat bahwa di masa lalu dia adalah seorang penghujat Kristus yang tidak segan menganiaya jemaatnya dengan kejam. Namun Tuhan mengasihani dia. Kasih Tuhan itu bukan hanya berupa pengampunan atas semua kesalahannya yang dilakukannya dalam ketidaktahuannya, namun juga membuatnya beriman kepada Kristus dan mengalami kasih-Nya. Itulah sebabnya Paulus menyebutkan bahwa kasih karunia Tuhan itu dikaruniakan dengan limpahnya dalam ayat 14. Kemudian di ayat 15 dan 16, Paulus menjelaskan landasan teologis sekaligus implikasi praktis
dari pengalaman pribadinya mendapatkan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Landasan teologisnya adalah inkarnasi Kristus yang bertujuan menyelamatkan orang berdosa. Bagaimana dengan implikasi praktisnya? Untuk menjangkau Paulus, orang yang paling berdosa, Yesus Kristus telah menunjukkan kesabarannya. Karena itu, Paulus menempatkan dirinya sebagai contoh bagi orang-orang berdosa yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Paulus mengakhiri ungkapan syukurnya dengan doksologi atau puji-pujian kepada Allah. Ini merupakan pengakuan bahwa Tuhan sajalah yang telah bekerja di dalam hidupnya. Dalam puji-pujian ini, Paulus menyebut Allah sebagai Raja segala zaman. Kedaulatan Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa itu akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Apakah kita juga menerima kasih karunia Allah dengan melimpah? Apakah kasih karunia itu juga mempengaruhi semangat dan komitmen kita dalam melayani? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami akan terus belajar dan berusaha untuk mewujudkan rasa syukur itu, Tuhan, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat melakukannya. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang pastinya kita kenal gitu ya, untuk menunjukkan semangat dan komitmennya dalam pelayanan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin.